Awalnya jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat oh iya viral di Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Ya Pak gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga. Mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi ya Pak Haji ya. Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Padang katanya gitu. Ya gimana gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Jalannya buset. Nah Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana, setelah ngobrol sebentar barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak ini tuh kan hasil dari nego Bapak ya. Iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023 2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih inget. Nah itu ceritanya. Berarti Pak bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, bukan. Hanya rekan kerja aja. Rekan kerja dulu 2023 2024. Jadi Topik nggak sempat bermalam di sini tuh Pak? Oh nggak pernah. Jadi ketika kesini Pak Hendi sudah standby di sini. Ya jadi si Opik rencana mau kesini, saya udah duluan nelfon Pak Hendi. Pak Hendi siap-siap nunggu di sini. Pak Hendi nunggu depan rumah. Si Opik datang, saya bawa ke masuk, Pak Hendi juga masuk. Kalau Pak Hendi sendiri berarti atau ada backup dari temennya atau gimana? Waktu itu sendiri di sini. Jadi persuasi ngobrol aja ya. Iya, jadi kalau bisa gini, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takutnya dia kabur lagi. Gitu. Jadi udah Pak Hendi aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak sebenarnya si Opik itu suka curhat nggak tentang masalah ini ke Bapak? Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik disekat ya.
sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara 2023 dia kerja bareng saya sampai 2024. Iya. Pertama di Balenda 2023, pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Saya dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 menjelang akhir dia keluar. 2025 kerja di tempat lain. Nah itu aja di apa istilahnya mah Kurun waktu silahkan Di itu mah logika. iya dipikir masing-masing. Jadi kalau misalkan 3 tahun ya saya nggak tahu. Yang pasti si Opik itu pernah kerja bareng saya 2023 sama 2024. Tapi Pak bercerita nggak itu perempuan itu siapanya dia gitu? Dia pernah cerita dia itu punya pacar orang tersebut. Kerja katanya dulu itu di Nabati di Setap kalau nggak salah dia cerita itu. Nah si perempuan itu menurut pengakuan Opik itu ya ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah. Pasteur sebentar si Opik waktu 2025 ini ya Ujung Berung kalau nggak salah di mana. Dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain itu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya? Iya. Si Opik si istrinya cemburu. Akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik menurut pengakuan si Opik begitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana, katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani di pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dadanya juga pakai tato, katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya begitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya karena kan minusnya gede, tebel. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang jelas, satu lagi katanya sudah tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Akhirnya kontrak berdua sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang menafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut kata Menurut